merupakan proses thermal spray yang paling tua. Nah, proses thermal spray ini menghasilkan suhu campuran bahan bakar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gita Fitri Insari, NIM 09171032. Perkenalkan, nama saya Bagja Nugraha Dwiandi, NIM 09101719. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusron Ihsan Mahendra, NIM 09171072. Perkenalkan, nama saya Aditya Miftahul-Huda, NIM 09171005. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadlan Nur, NIM 09101747. Perkenalkan, nama saya Nurul Huda, NIM 09181051. Kami akan mempresentasikan tentang solid state welding. Nah, untuk presentasi pada hari ini kami memiliki offline-nya. Yang pertama pengertiannya, yang kedua jenis-jenisnya, kemudian aplikasi solid state welding, lalu ada proses kerja, dan kemudian kelebihan dan kekurangannya. Solid state welding sendiri adalah metode pengelasan tanpa menimbulkan peleburan. Prinsipnya yaitu dengan menyambungkan dua benda padat menggunakan tekanan dan panas. Lalu kemudian solid state welding memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihannya sendiri, yang pertama adalah las bebas dari cacat struktur mikro, non-logam pemisahan elemen, kemudian sifat mekanis dari lasan mirip dengan logam induk, lalu tidak ada bahan habis pakai diperlukan, kemudian logam yang berbeda dapat bergabung. Dan untuk kekurangannya diperlukan persiapan permukaan yang matang, pembuangan oksida, menyikat, dan kemudian peralatan mahal. Lalu ada jenis-jenis solid state welding. Yang pertama force welding, kemudian friction welding, lalu ada cold welding, lalu ada explosive welding, kemudian ada diffusion welding, dan terakhir ultrasonic welding. Saya akan menjelaskan force welding atau FOW. Jadi force welding adalah proses pengelasan di mana benda yang bekerja akan disambung dengan cara dipanaskan menggunakan temperatur, kemudian ditempa bersamaan dengan menggunakan palu. Force welding ini tergolong kelompok solid state welding. Kelebihannya, las berkualitas baik dan dapat diperoleh. Bagian-bagian dapat dengan bentuk yang rumit dapat dilas, kemudian tidak diperlukan bahan pengisi. Untuk kekurangannya, hanya baja karbon rendah yang dapat dilas, kemudian dibutuhkan keterampilan operator yang tingkat tinggi, proses pengelasan yang lambat, dan lasnya dapat terkontaminasi. Kemudian ini ada contoh videonya, silakan saksikan. Melting and looking kind of like caramel. You'll see it. See how that is? Like almost like maybe honey. Kind of nice. So it'll bond with the oxidation, and then it will become viscous, and it will actually squeeze out of the joint, so we get rid of it. So now we bring it up to forging temperature, which is yellow or orange yellow, and then hammer it together. And you want to do this 2 or 3 times for the best weld. So you spread some more borax on it, and then you hammer it. Put it back in fire, heat it back up again. Friction welding atau FRW. Friction welding adalah proses pengelasan solid state di mana penggabungan diperoleh dari kombinasi panas akibat gesekan dan tekanan. Gesekan biasanya terjadi pada dua permukaan benda kerja yang berputar relatif satu dengan yang lain untuk meningkatkan suhu kedua permukaan benda kerja tersebut. Suhu yang dicapai biasanya berkisar antara suhu pengerjaan panas. Kemudian kedua benda kerja selanjutnya didekatkan dengan gaya yang pas untuk membentuk ikatan secara metalurgi. Friction welding normalnya tidak menggunakan bahan tambahan atau filler. Pengelasan ini juga tidak memerlukan flux. Kemudian selain itu, FRW juga tidak menggunakan gas pelindung atau shielding gas
serta tidak terjadi pencairan benda kerja. Berikut adalah video dari friction welding. Selanjutnya saya akan membahas cold welding. Cold welding adalah proses pengelasan solid state yang dilakukan dengan memberikan tekanan tinggi di antara dua permukaan benda kerja yang saling kontak atau yang akan disambung. Tekanan tinggi proses CW dilakukan pada suhu ruangan. Kedua permukaan benda kerja yang akan ditempelkan juga harus bersih. Ketika tekanan diberikan, tekanan tersebut mereduksi ketebalan benda kerja hingga 50%. Di samping itu, tekanan tersebut juga menyebabkan deformasi plastis lokal. Pada cold welding, salah satu benda kerja yang akan disambung harus bersifat sangat daktil dan dapat di-hardening. Meskipun cukup salah satu saja benda kerja yang bersifat daktil. Tapi pada prakteknya, kedua benda kerja dengan sifat daktil lebih disukai atau lebih mudah. Logam yang dapat disambung dengan cold welding antara lain seperti aluminium lunak dan tembaga lunak. Berikut adalah video dari cold welding. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu explosive welding. Explosive welding merupakan salah satu proses pengelasan solid state, di mana pengelasan ini menggunakan bahan peledak. Cara kerjanya ialah pertama plat target diletakkan di bawah, kemudian di atasnya diletakkan plat yang disebut flare diletakkan miring, kemudian diletakkan bubuk peledak di atas flare tersebut. Kemudian nanti bubuk peledak tersebut diledakkan sehingga membuat flare tersebut menempel kepada target yang sudah dipasang di bawah. Dan sebagian besar logam dapat dilas oleh explosive welding ini. Berikut adalah beberapa logam yang dapat dilas bersamaan, yaitu tembaga dengan baja, nikel dengan baja, aluminium dengan baja, tungsten dengan baja, titanium dengan baja, tembaga dengan aluminium. Explosive welding ini biasa digunakan untuk pembuatan tabung, pipa berpakaian, bejana tekan, struktur ruang angkasa, penukar panas, bantalan geser bimetal, struktur kapal, transisi pengelasan, dan tangki proses kimia yang tahan korosi. Dan explosive welding ini juga mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu dapat mengelas permukaan-permukaan yang besar, ikatan kualitas las yang sangat tinggi, kekuatan tinggi, tidak ada distorsi, tidak ada porositas, tidak ada perubahan mikrostruktur logam, proses berbiaya rendah dan sederhana, persiapan permukaan tidak diperlukan. Dan kekurangan dari explosive welding sendiri ialah tidak dapat digunakan oleh bahan yang rapuh. Hanya bagian bentuk sederhana yang dapat dilas seperti plat dan silinder. Ketebalan platnya juga sangat terbatas, yaitu sekitar 2,5 inci atau sekitar 63 mm. Dan explosive welding ini sangat memperhatikan aspek keselamatan, keamanan penyimpanan, dan penggunaan bahan peledak. Dan berikut adalah contoh video dari explosive welding. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang diffusion welding atau DFW. Jadi diffusion welding atau DFW adalah proses pengelasan solid state yang dihasilkan dari pemberian panas dan tekanan supaya terjadi difusi serta penggabungan. Proses tersebut biasa dilakukan dengan atmosfer yang terkontrol dan waktu yang tepat untuk membiarkan difusi serta penggabungan tersebut terjadi. Temperatur yang digunakan sebaiknya di bawah titik cair dari logam, benda kerja, dan deformasi plastis yang terjadi pada permukaan benda kerja tersebut sebaiknya minimal. Kemudian mekanisme penggabungan pada diffusion welding terjadi dalam bentuk padat,
di mana atom berpindah dan saling menyeberang di antara dua permukaan. Pengelasan ini terkadang menggunakan lapisan bahan tambahan yang diletakkan di antara dua benda kerja yang akan disambung, seperti roti isi. Kemudian diffusion welding mampu mengikat logam yang berbeda, yang sulit untuk dilas dengan proses pengelasan lainnya, seperti baja disambung dengan tungsten, baja disambung dengan niobium, stainless steel disambung dengan titanium, kemudian paduan emas disambung dengan tembaga. Diffusion welding digunakan dalam industri dirgantara dan peroketan elektronik, aplikasi nuklir, serta pembuatan bahan komposit lainnya. Segresi kimia dan distorsi. Kemudian yang terakhir, untuk kelebihannya tidak ada batasan ketebalan benda kerja. Dan kekurangannya yang pertama adalah proses yang memakan waktu dengan produktivitas rendah. Persiapan permukaan yang sangat menyeluruh diperlukan sebelum proses pengelasan. Kemudian permukaan kawin harus saling pas satu sama lain. Dan yang terakhir, investasi awal yang relatif tinggi dari peralatan tersebut. Berikut ini adalah video dari diffusion welding. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ultrasonic welding atau USW. Pengelasan ultrasonik adalah proses pengelasan solid state di mana dua benda kerja terkait sebagai akibat dari tekanan yang diberikan ke bagian yang dilas atau dikombinasikan dengan penerapan getaran akustik frekuensi tinggi atau ultrasonik. Kemudian getaran ultrasonik menyebabkan gesekan antara bagian-bagian yang menghasilkan kontak yang lebih dekat antar kedua permukaan dengan pemanasan lokal simultan dari bidang kontak. Ikatan interatomik terbentuk dalam kondisi ini, memberikan sambungan yang kuat. Siklus ultrasonik membutuhkan waktu sekitar 1 detik. Frekuensi getaran akustik berada di kisaran 20 hingga 70 kHz. Ketebalan bagian yang dilas dibatasi oleh kekuatan generator ultrasonik. Ultrasonic welding digunakan terutama untuk mengikat benda kerja kecil dalam elektronik, untuk pembuatan perangkat komunikasi, alat medis, jam tangan, dan di industri otomotif. Kemudian ultrasonic welding sendiri memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan yang pertama adalah logam yang berbeda dapat digabungkan. Kemudian yang kedua, deformasi permukaan benda deformasi permukaan benda kerja yang sangat rendah. Lasan berkualitas tinggi, proses dapat diintegrasikan ke dalam jalur produksi otomatis, dan yang terakhir tingkat keterampilan operator moderat sudah cukup. Kemudian kekurangannya adalah hanya bagian kecil dan tipis saja yang dapat dilas. Kemudian benda kerja dan komponen peralatan mungkin kelelahan pada bagian beban bolak-balik yang disediakan oleh getaran ultrasonik. Kemudian yang terakhir, benda kerja dapat mengikat ke dalam landasan. Dan berikut ini merupakan video dari ultrasonic welding. Saya akan menjelaskan aplikasi dari solid state welding pada pembuatan kapal. Dari beberapa jenis solid state welding yang kita dapatkan, ya ini contohnya adalah friction welding. Contoh pengaplikasiannya itu yang pertama di freezer panels ya. Jadi pembuatan aluminium pada kapal yang berongga untuk membukukan penyimpanan ikan di kapal nelayan. Kemudian
bisa digunakan juga di panel dek dan dinding konstruksi. Panel aluminium lebar prafabrikasi untuk kapal feri berkecepatan tinggi dapat diproduksi dengan pengelasan friction. Jadi lambung kapal juga bisa digunakan friction welding. Lambung kapal yang dibentuk menggunakan transportable FSW, friction stir welding. Jadi friction ini ada juga jenisnya, ada yang friction stir welding. Jadi untuk cara kerja friction stir welding ini dengan cara benda kerjanya itu tidak berputar, tapi alatnya yang berputar. Nanti akan saya kasih lihat contohnya seperti apa. Nah, ini contoh mesin FSW portable dari Research Foundation Institute di Cairns, Australia. Dan untuk contoh videonya itu seperti ini. Increasingly popular choice for manufacturing lightweight transportation structures such as automotive, aerospace, light rail, and marine applications. FSW was developed in the early 1990s by TWI, or the Welding Institute, in the UK, and is considered a green process with no fumes or arc. FSW requires a large amount of downforce to plunge at the start and maintain tool orientation, so heavy-duty tooling is required to hold the parts in position. Ya, itu dia tadi. Sekian dari presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika teman-teman semua ada yang ingin berkomentar, silakan komen di kolom komentar. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.